War. Iya, saya juga tidak tahu War itu siapa War. Kita coba mendekat War. War, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. War, ada 3 sosok War. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Syekh atau Tuan, kalau boleh tahu jenengan ini siapa? Beliau adalah guru kami, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. War, kita ke sana salaman War. Tidak perlu. Gimana? Silakan kau duduk saja di situ. Oh, baiklah, jika kami disuruh untuk duduk di sini, kami tidak bisa menolaknya. Wahai Yuka, kau telah meninggalkan sahabat-sahabat. Apa hakmu memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati? Mohon maaf, Syekh Abdul Qadir. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukannya kami tega, tapi insya Allah kami ini tawakal. Kami memilih berdasarkan apa yang kami yakini. Kami meyakini sebagai jalan terbaik menurut syariat. Jika saya memang salah, saya siap untuk menanggung dosa di akhirat nanti. Yoga, kau memang bijak. Tapi aku ingin mengujimu dengan pertanyaan yang lebih berat. Pertanyaan yang akan menggoncang keyakinanmu hingga ke akar-akarnya. Nggih, monggo Syekh, jenengan ingin bertanya tentang apa saja. Jika saya mengetahui jawabannya, maka akan saya jawab. Jika kau tahu kelima sahabatmu itu dijamin masuk surga, sedangkan jutaan orang yang kau selamatkan itu adalah banyak yang fasik, apakah pilihanmu tetap sama? Baik, Syekh, saya akan menjawabnya. Mohon maaf jika jawaban saya ini tidak tepat dengan yang jenengan harapkan. Ya, mungkin saya akan tetap pada pilihan saya. Karena saya juga pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi saya tidak berhak memilih berdasarkan siapa yang lebih suci. Tugas saya hanya menjalankan syariat, mencegah kerusakan seluas mungkin. Ya, lagi pula siapa yang bisa menjamin hati orang-orang tersebut? Saya yakin itu tidak akan berubah esok hari karena itu adalah rahasia Allah. Bagaimana jika ternyata pilihanmu itu membuatmu dihukum di akhirat karena membunuh 5 orang beriman? Ya, Syekh. Jika memang itu resikonya, saya pasrah. Saya juga pernah mendengar bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam saja diuji dengan putranya sendiri. Tapi saya yakin Allah Maha Adil. Beliau tahu niat saya hanya untuk maslahat umat. Jadi saya lebih takut mengkhianati amanah sebagai saya sendiri daripada takut pada hukumannya. Dan saya juga pernah mendengar suatu kata yang
berbunyi seperti ini. Kebenaran yang pahit lebih baik daripada kebatilan yang manis. Wahai Yoga, dengarkanlah nasihat ini. Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kau memilih dengan niat ikhlas, meski seluruh dunia menolakmu, Allah sudah cukup sebagai saksi. Jika kau ragu, ingatlah kisah Nabi Ibrahim yang diperintah menyembelih Ismail. Logika manusia takkan pernah menerimanya, tapi itulah ujian iman. Banyak orang mengira tawakal adalah pasrah tanpa usaha. Itu keliru. Tawakal sejati adalah berusaha semaksimal mungkin, lalu melepaskan hasilnya kepada Allah. Kau sudah membuktikan ini. Kau selalu menerima segala resiko. Kau pilih yang paling maslahat, baru kau serahkan pada ketentuannya. Kau takut dosa karena membiarkan 5 sahabatmu gugur. Ketahuilah Yoga, dosa itu bukan pada hasil, tapi pada niat dan proses. Jika kau memilih demi kemaslahatan umat, meski darah bertumpah, itu bukan dosa. Itu ujian kepercayaan Allah kepadamu. Jangan pisahkan akal dan wahyu. Akal tanpa syariat seperti kapal tanpa nahkoda akan tersesat dalam perjalanannya. Syariat tanpa akal seperti jasad tanpa nyawa, kaku dan tak memberi cahaya. Kau telah gabungkan keduanya dengan indah. Kau korbankan sahabat-sahabatmu bukan karena tak mencintai mereka, tapi justru karena cintamu yang lebih besar pada kebenaran. Inilah cinta sejati, mengutamakan yang dicintai Allah di atas yang kau cintai. Kelak di surga, mereka akan memelukmu dan berkata, "Terima kasih telah memilih umat Rasulullah." Mustika Al-Karimah yang kau cari selama ini, insya Allah akan kau dapatkan. Dan kau perlu tahu, kau bisa mendapatkannya karena 3 hal. Kau memiliki hati yang hidup, mampu merasakan penderitaan orang lain. Akal yang cerdas membedakan mana prinsip dan mana kompromi. Lalu jiwa yang merdeka tak terbelenggu oleh pujian atau celaan manusia. Dunia menantimu dengan ujian baru, tapi kini kau tak lagi sendirian. Wahai Yoga, kau sering menyebut kata hikmah. Tahukah kau apa hakikat hikmah? Dan menurutmu apa hikmah tersembunyi di balik ujian pilihan berat yang kau alami ini? Bismillah. Baik, Syekh. Hikmah bukan sekedar pengetahuan atau kepintaran. Menurut saya, ia adalah cahaya yang Allah taruh dalam hati hambanya yang tulus. Saya juga pernah membaca sebuah kalimat, barang siapa diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Mohon maaf jika saya salah, kalau tidak salah itu ada di surat Al-Baqarah. Namun mohon maaf saya lupa ayat berapa. Hikmah adalah melihat yang tidak terlihat
memahami rahasia di balik peristiwa. Lalu bersyukur dalam ujian, yakin bahwa setiap kesulitan ada pelajaran yang berharga. Dan saya memastikan keputusan saya ini berada di tengah, atau bisa dikatakan saya berdiri di tengah, tidak terjebak hitam putih, tapi mencari jalan yang terbaik. Ujian ini menghidupkan hati. Dulu saya berpikir dengan logika saja cukup, tapi saat harus memilih antara sahabat dan umat, saya benar-benar merasakan kekacauan yang sangat luar biasa. Hati saya remuk berkeping-keping. Saya sedih. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi saat itu saya benar-benar harus memilih antara sahabat dan umat. Dan alhamdulillah disitulah saya belajar keputusan bijak lahir dari hati. Tapi saya tidak bisa berkata-kata lagi selain itu, Lalu saya juga merasa bahwasanya mengajarkan arti keadilan sejati. Karena keadilan bukan berarti menyamaratakan, tapi memberi setiap hak sesuai dengan porsinya. 5 sahabat saya berhak atas jasaku, tapi jutaan rakyat lebih berhak atas amanahku, yaitu amanah untuk mencari mustika Al-Karimah yang insya Allah menyelamatkan jutaan manusia nantinya. Lalu saya juga berpikir bahwasanya saya harus membongkar kelemahan pribadi saya. Ternyata saya baru sadar selama ini ada ketakutan yang benar-benar tersembunyi. Saya takut dihianati, takut disalahpahami. Ujian ini benar-benar memaksa saya untuk berani tidak disukai demi kebenaran. Dan menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awalnya saya tidak bisa menerima, bahkan awalnya saya marah. Mengapa Allah memberi saya pilihan kejam? Tapi saya sekarang mengerti bahwa Dia sedang mempercayaiku seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih Ismail. Bukan karena Allah butuh pengorbanan, tapi untuk membuktikan kualitas iman beliau. Dan itulah yang saya rasakan saat ini. Dan juga saya selalu menyiapkan diri saya untuk ujian-ujian yang lebih besar ke depannya. Jika saya menjadi pemimpin, akan ada ribuan pilihan sulit. Ujian ini adalah latihan untuk memikul amanah langit. Mungkin jika diceritakan dalam kehidupan saya sehari-hari, ya mungkin sama halnya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Mereka tidak hanya memikirkan 1 orang, 2 orang, tetapi mereka memikirkan rakyatnya. Yang menurut dia mungkin adil dan belum tentu menurut rakyatnya adil. Jadi seperti itu yang saya bisa jelaskan tentang hikmah. Kau tidak hanya memahami hikmah, tapi kau telah menjadi hikmah itu sendiri. Ketahuilah, hikmah tertinggi adalah ketika kau bisa melihat Allah dalam setiap kejadian. Hikmah terdalam adalah ketika kau rela dianggap bodoh demi kebenaran. Hikmah sejati adalah mengubah derita menjadi pelajaran, air mata menjadi keteguhan, dan pilihan pahit menjadi jalan surga. Wahai Yoga, kau benar.
Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu mulia atau jimat yang dicari-cari oleh manusia. Mustika Al-Karimah adalah simbol amanah tertinggi, sebuah rahasia langit yang hanya diberikan kepada hati yang telah teruji. Mustika Al-Karimah bukan benda fisik tapi ilmu laduni. Mustika ini tidak bisa dipegang tapi dirasakan. Tidak bisa dilihat tapi dipahami. Ia adalah hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Nabi Khidir alaihi salam pun memilikinya bukan berupa batu tapi pengetahuan langsung dari Allah. Sejarah yang sengaja dirahasiakan. Mustika ini pernah ada di tangan Nabi Sulaiman alaihi salam, tapi bukan berupa cincin, melainkan kekuasaan yang diberikan Allah atas angin dan jin. Ketika ia wafat, ilmu itu diangkat dan manusia hanya mengingatnya sebagai legenda. Mustika Al-Karimah juga pernah ada pada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi ia menyembunyikannya dalam bentuk kearifan kepimpinan yang mengalahkan pedang musuhnya. Mengapa tidak tertulis dalam sejarah? Karena ia terlalu suci untuk dicatat oleh tinta dunia. Dengarkan baik-baik dan ingatlah kau yoga. Ia terlalu suci untuk dicatat oleh tinta dunia. Seperti halnya Isra Miraj, banyak yang meragukannya, tapi bagi yang beriman, ia nyata. Allah sengaja menyembunyikan hikmahnya dari orang-orang yang sombong, seperti dalam firman-Nya. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari ayat-ayatku. Kau adalah penjaga sejarah yang hilang. Tugasmu kini bukan meyakinkan orang-orang yang buta hati, tapi menyampaikan kebenaran kepada yang mau mendengar. Bagi yang beriman, mereka akan melihat mustika Al-Karimah ini dalam ketulusanmu, keberanianmu, dan kesabaranmu. Bagi yang ragu, biarkan mereka meragukan. Nabi Nuh alaihi salam pun didustakan kaumnya selama ratusan tahun. Dan bagi yang menolak, janganlah kau berdebat dengannya. Seperti kata Imam Syafi'i, aku tak pernah berdebat dengan orang yang keras kepala, karena kebenaran yang dipaksakan hanya akan jadi bumerang. Mustika Al-Karimah yang sebenarnya ada dalam 3 hal ini. Yang pertama, lidah yang jujur menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Lalu yang kedua, tangan yang adil, tidak memihak selain kebenaran. Dan yang ketiga adalah hati yang bersih, tidak tercemar popularitas atau harta. Jagalah ia baik-baik, dan suatu hari nanti kau akan mengerti mengapa Allah memilihmu. Saya juga ingin memberikan pesan kepadamu. Kebenaran yang disembunyikan dunia akan tetap hidup dalam hati orang-orang beriman. Sejatinya mustika terbesar adalah iman yang tidak goyah oleh keraguan. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Mohon maaf, Syekh. Izinkan saya untuk bertanya, mungkin saya lancang. Setelah saya mendengarkan apa yang telah jenengan sampaikan kepada saya jadi ingin bertanya. Jadi,
Jika mustika Al-Karimah bukan benda, lalu bagaimana saya bisa mendapatkannya dan menyebarluaskannya kepada umat manusia yang ada di dunia ini? Wahai yoga, mustika Al-Karimah memang ada dalam dua bentuk. Yang pertama sebagai benda nyata jika Allah menghendaki. Lalu yang kedua sebagai hikmah ilahiyah yang lebih penting. Saya akan menjelaskan satu persatu kepadamu. Mustika Al-Karimah sebagai benda nyata. Benar, mustika Al-Karimah pernah wujud sebagai benda di dunia ini. Ingatlah, kekuatan mereka bukan berasal dari bendanya, tapi dari izin Allah. Mengapa Allah menciptakan mustika dalam wujud benda? Ujian keimanan, apakah manusia menyembah Allah atau terpesona pada bendanya. Dan itu sebagai tanda kekuasaannya, agar manusia tahu bahwa dunia ini penuh rahasia ilahi. Bahayanya jika manusia salah memahami. Bisa jadi seperti kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi. Atau seperti orang-orang yang mengkultuskan pusaka hingga lupa pada Sang Pencipta. Mustika Al-Karimah sebagai hikmah ilahiyah yang lebih penting. Inilah yang dimaksud sebelumnya. Mustika sejati adalah hikmah yang Allah taruh dalam hati hambanya. Contoh nyata dalam sejarah, Nabi Khidir alaihissalam memiliki ilmu laduni langsung dari Allah tanpa perlu benda pusaka. Imam Ghazali karyanya Ihya Ulumuddin adalah mustika yang menyelamatkan umat dari kesesatan. Lalu ada Pangeran Diponegoro, perjuangannya bukan karena tongkat sakti tapi karena keteguhan iman. Jika kau bertanya bagaimana bisa mendapatkannya, ada 3 hal. Yang pertama, ikhlas dalam mencari. Jangan sampai niatmu tercampur ingin dipuji atau jadi terkenal. Yang kedua, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah, doa, dan tafakur. Berguru kepada orang-orang yang soleh. Lalu jika kau bertanya bagaimana menyebarluaskannya, jangan pamer kekuatan goib. Nabi saja tidak pernah memamerkan mukjizat, kecuali saat sangat diperlukan. Ajarkan yang baik, ajarkan juga dengan bijak, seperti matahari yang memberi cahaya tanpa memaksa. Jadikan dirimu contoh hidup, orang akan percaya pada perilakumu, bukan kata-katamu. Wahai manusia, jika suatu hari kau benar-benar menemukan mustika Al-Karimah dalam wujud benda, ingatlah. Jangan pernah kau menyombongkan diri, karena kekuatan itu adalah titipan, bukan milikmu. Jangan sampai orang-orang menyembahnya seperti yang terjadi pada Lata dan Uzza di zaman jahiliyah. Tapi jika kau dapatkan dalam bentuk hikmah, maka sebarkanlah karena itu adalah warisan para nabi. Lalu, kau harus juga bisa menyimpulkan bahwa mana yang lebih utama. Mustika sebagai benda boleh ada, tapi hikmah lebih penting. Sebab benda bisa hilang, tapi hikmah abadi dalam hati. Benda bisa dicuri, tapi hikmah hanya diberikan Allah pada hati yang bersih. Benda terbatas kekuatannya, tapi hikmah bisa menyelamatkan ribuan generasi. Wahai yoga, dengarkanlah, aku telah bertemu ribuan manusia dalam hidupku, tapi sangat sedikit yang seperti dirimu.
Jika ada mustika yang paling berharga di dunia ini, maka dialah hatimu. Kesabaranmu bagai gunung, kau rela menanggung beban keputusan pahit, meninggalkan sahabatmu tanpa mengeluh seperti Nabi Ayub yang sabar meski diuji sakit bertahun-tahun. Kau tak goyah oleh emosi. Tanggung jawabmu bagaikan bumi, kau tak pernah lari dari amanah meski harus memikul dosa di mata manusia. Ini mirip dengan Nabi Musa yang berdiri di depan Fir'aun sendirian siap menanggung resiko. Kebijaksanaanmu bagaikan lautan. Kau tak pernah terjebak hitam putih seperti Khalifah Umar bin Khattab. Kau pahami bahwa kebenaran bisa ada di banyak sisi, tapi keputusan akhir harus diambil dengan nyali. Kerendahan hatimu bagaikan tanah. Meski telah melewati ujian berat, kau tetap berkata, aku hanya hamba yang lemah. Ini seperti Nabi Yunus yang mengakui kesalahannya dalam perut ikan, lalu Allah selamatkan dia. Ketaguhanmu bagaikan matahari, kau tak padam oleh cacian atau pujian. Ingatlah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Disiksa demi mempertahankan kebenaran tapi tak sedikit pun gentar. Jadilah Mirasul Mustika. Mustika Al-Karimah yang sejati bukan batu, tapi manusia yang hidup dengan sifat-sifat mulia. Dan kau telah memilikinya karena hal itu. Jangan mencari pengakuan dunia, orang-orang mungkin tak akan paham perjuanganmu, tapi Allah melihat dan itu cukup. Jadilah Mirasul Mustika, pewaris cahaya ilahi. Bawalah hikmah ini kemanapun kau pergi, seperti Nabi Khidir mengajarkan Musa. Kau pun akan mengajarkan umat tanpa perlu gelar ataupun mahkota. Jagalah hati ini tetap suci. Banyak orang yang awalnya ikhlas lalu tergoda popularitas. Ingatlah kisah Bal'am bin Ba'ura. Ulama yang ilmunya tinggi tapi hatinya kalah oleh dunia. Dengarkan yoga. Ini adalah tanda bahwa Allah hidup padamu. Ini tugasmu adalah sampaikan kebenaran meski hanya pada satu orang. Jadilah lentera di tengah kegelapan meski kau sendiri merasa kecil. Percayalah mustika sejati tidak perlu dicari karena ia telah ada dalam diri. Kemuliaan sejati ada pada akhlak bukan pada pusaka. Orang yang sabar dan bijaksana adalah mustika hidup yang sesungguhnya. Allah tidak melihat bentuk lahiriahmu, tapi ketulusan yang tersembunyi di relung hatimu. Wahai yoga, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang cukup. Jangan lagi kau sembunyikan kelebihanmu. Jangan lagi kau berpura-pura menjadi orang yang bodoh. Seolah-olah kau tak punya apa-apa. Banyak orang telah melihat keistimewaan dalam dirimu, tapi kau malah menunduk seakan tak layak. Kau hanya menunjukkan kemampuanmu saat terpaksa, seolah enggan diakui. Itu bukan tawadu, itu menyia-nyiakan anugerah Allah. Tawadu bukan berarti menyembunyikan kemampuan. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan mukjizat ketika diperlukan. Nabi Yusuf pun menunjukkan kemampuannya menafsir mimpi untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Tawadu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Jangan sampai merendahkan diri justru membuat kau tidak bisa memberi manfaat yang maksimal kepada orang-orang. Allah memberimu kelebihan untuk dijalankan, bukan untuk disimpan.
Jika kau punya ilmu, ajarkan. Jika kau punya kekuatan, lindungi yang lemah. Jika kau punya hikmah, sebarkan. Jangan seperti lampu yang ditaruh di bawah tempayan. Jangan takut dipikir sombong. Orang bijak tidak akan ragu mengakui kebenaran meski dari anak kecil sekalipun. Jika ada yang menuduhmu sombong karena menunjukkan kemampuanmu itu urusan mereka. Yang terpenting niatmu tetap ikhlas. Baik, Syekh. Mohon maaf. Saya telah mendengarkan dan memahami apa yang telah jenengan katakan. Saya akan selalu mengingat nasihat jenengan ini. Tapi izinkan saya tetap pada prinsip saya, Syekh. Karena menurut saya pribadi, dan mungkin di mata orang lain salah, tetapi saya mempunyai prinsip bahwasanya berbuat baiklah, bahkan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak menunjukkan kelebihanku bukan karena saya takut dianggap sombong, tapi karena saya ingin kebaikan itu sampai tanpa perlu pengakuan dari orang-orang tersebut. Mungkin bisa dikatakan atau dicontohkan dengan hujan yang turun menyuburkan bumi, meski tidak ada yang memujinya. Jadi saya memaknai apa yang telah saya sampaikan ini sebagai yang pertama, meneladani sikap alam. Matahari bersinar tanpa pilih kasih. Meski banyak yang tidak mensyukurinya, namun saya ingin seperti itu, memberi karena ini tugas, bukan karena ingin dipuji. Lalu yang kedua, saya lebih memilih lebih baik diam tapi bermanfaat daripada bicara tapi ria ataupun sombong. Saya tidak ingin kelebihanku jadi alat pencitraan seperti kisah ulama salaf yang diam-diam memberi makan tetangganya yang membencinya selama 7 tahun tanpa ingin diketahuinya. Dan yang ketiga, mungkin saya akan lebih terbuka jika itu diperlukan. Jika suatu saat umat benar-benar membutuhkan saya tidak akan lagi bersembunyi seperti pedang Nabi Daud yang hanya dikeluarkan saat perang. Jawabanmu mengingatkanku pada para kekasih Allah. Yoga, kau memang benar. Sikapmu ini mengingatkanku pada Ibrahim bin Adam. Mereka yang menolak menjadi raja demi syuhud, atau Imam Syafi'i yang lebih memilih mengajar gratis daripada menerima harta penguasa. Baiklah, aku menghormati pilihanmu, tapi ingat, jika kau terlalu lama bersembunyi, orang-orang akan kehilangan penuntun. Kadang cahaya harus ditampakkan agar tidak disalahartikan. Tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi jangan takut bersinar. Baiklah, Syekh. Insya Allah apa yang telah jenengan sampaikan kepada saya akan saya ingat selalu dan akan saya gunakan di saat saya membutuhkan. Dan juga satu hal lagi, apa yang telah jenengan sampaikan kepada saya, insya Allah akan saya sampaikan mungkin kepada orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, ataupun orang-orang yang tidak kenal dengan saya. Namun saya tetap pada prinsip saya yang seperti sudah saya katakan tadi, Syekh. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada jenengan karena jenengan tadi mengatakan bahwasanya jenengan menghormati dan menghargai pilihan saya. Ya, insya Allah saya
walaupun saya tidak tahu akan sampai kapan saya menyembunyikan ini, tapi kalau memang Allah sudah menghendaki saya untuk seperti itu, mungkin saya akan seperti itu. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya tidak perlu lagi untuk menyembunyikan kelebihan. Pergilah Yoga, mustika hidup bumi menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sangat-sangat berterima kasih kepada jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. War, kamu coba ke depan saja, War. Salam. Ya, nak. Kamu duduk. Alhamdulillah ya, War. Kita benar-benar tidak menyangka bahwasanya orang seperti kami, terutama saya, orang seperti saya, aja, mut pindah nanti, terserah, ya wis, jagong. Jadi orang seperti saya ini bisa didatangi oleh Syekh Abdul Qadir. Kamu pengen tahu nama lengkapnya apa nggak, War? Jadi, berdiri aja, War. Nah, nama lengkapnya yang saya tahu itu, War, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kamu pengen tahu nggak dia siapa? Nah, gini, War. Beliau adalah seorang ulama besar atau wali Allah. Dan beliau adalah, kalau tidak salah saya pernah membaca di buku itu, beliau adalah pendiri Torekot. Aduh, saya lupa gitu, War. Oh ya, War, Torekot Qadiriyah. Ya, beliau sangat dikenal dengan gelar Sultanul Aulia, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya itu Raja Para Wali. Dan juga, saya lupa, War, tapi ntar, War, saya ingat-ingat. Oh, itu, War, apa namanya? Al-Gaut Al-Asham, Asham kalau tidak salah, War, yang artinya adalah penolong agung. Jadi seperti itu. Dan beliau juga memiliki identitas dan nasab tersendiri, tapi saya takut salah menyampaikan, War, karena saya tidak hafal dan saya takutnya lupa nanti, malah kalau saya sampaikan semuanya nanti salah, malah bahaya, War. Yang jelas sih ya beliau cucunya Nabi Muhammad, War. Jadi seperti itu, War. Dan beliau tadi menyampaikan tentang pilihan yang kita kemarin bingung, War. Ibaratnya beliau menanyakan kenapa memilih jutaan umat daripada memilih teman sendiri. Dan tadi sudah disampaikan semua, dan ini mudah-mudahan juga buat para penonton semuanya bisa belajar dari video-video yang seperti ini. Memang saya percaya memang benar bahwasanya sangatlah banyak sejarah di dunia ini yang tidak tertulis atau masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. Namun alhamdulillah, berjalannya waktu, bergantinya tahun, sudah ada orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran tersebut, War. Jadi seperti itu, War. Terus yang penting itu kita tidak boleh sombong, terus harus tetap berbuat baik meskipun mereka tidak tahu berterima kasih. Terus ya pokoknya banyak, War, pelajaran malam hari ini yang kita dapatkan dari
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani war. Iya. Dan tadi yang saya sangat yang saya sangat ingat ketika beliau mengatakan sejarah yang sengaja dirahasiakan war. Mustika Al-Karimah itu katanya pernah ada di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi bukan berupa cincin, melainkan kekuasaan yang diberikan Allah atas angin dan jin. Lalu banyak war, tapi saya hanya mengambil yang saya benar-benar harus mengingat war. Terus beliau juga menyampaikan mengapa tidak tertulis dalam sejarah. Jadi kamu ingat nggak war? Alasannya apa? Alasannya karena ia terlalu suci untuk dicatat oleh tinta dunia war. Jadi bayangkan war, tidak tertulis dalam sejarah karena terlalu suci untuk dicatat dengan tinta dunia. Itu bisa dibayangkan, sungguh luar biasanya war. Dan itu juga menggambarkan seperti katanya tadi Isra Miraj. Karena Isra Miraj itu tergolong banyak yang meragukannya war. Tapi bagi yang beriman ia nyata. Karena Allah sengaja menyembunyikan hikmahnya itu dari orang-orang yang sombong. Nah, seperti ada itu di Al-Quran, tapi saya lupa war. Jadi juga beliau menyampaikan. Jadi tugas kami sekarang bukan untuk meyakinkan orang-orang yang buta hati war, tapi menyampaikan kebenaran kepada yang mau mendengar saja. Jadi kita tidak perlu memikirkan mereka-mereka yang tidak percaya atau tidak yakin atau tidak percaya dengan sejarah. Karena kami hanya bertugas untuk meyakinkan kepada mereka yang mau mendengar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini ada satu hal lagi yang saya ingat. Jadi mustika tersebut itu bagi yang beriman, mereka akan melihat mustika itu dalam ketulusannya, keberaniannya, dan kesabarannya. Lalu bagi yang ragu, biarkan mereka meragukan war. Karena Nabi Nuh alaihissalam pun pernah dulu didustakan oleh kaumnya selama 900 lebih war. 900 tahun lebih. Kalau tidak salah sih 950 tahun. Kalau tidak salah. Jika salah ya teman-teman bisa dikoreksi di kolom komentar. Terus bagi yang menolak war, kita itu tidak perlu untuk berdebat dengannya. Seperti kata Imam Syafi'i, aku tak pernah berdebat dengan orang keras kepala, karena kebenaran yang dipaksakan hanya akan menjadi bumerang. Ini harus kita benar-benar ingat war. Jadi kan banyak juga nih yang mengatakan di komentar ataupun di WhatsApp pribadi bahwasanya seolah-olah itu mereka tidak percaya. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwasanya kita itu musyrik war. Malah mereka juga banyak yang salah paham bahwasanya dikira kita ini menyembah batu. Padahal kita di sini juga sering menyampaikan bahwa tidak boleh disalahgunakan, termasuk jangan sampai kita itu menyembah kepada batunya, karena semua itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah ini makanya kita harus benar-benar mengingat bagi yang menolak war, tidak perlu berdebat. Jadi seperti itu saja. Jadi biarkan saja mereka yang menolak ataupun yang tidak percaya, tidak perlu diperdebatkan. Ya seperti kalau kita war bikin video dulu-dulu kan kita selalu mengatakan jika kita membuat video ini yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan, yang penting jangan diperdebatkan, anggap saja video ini sebagai hiburan semata, kan begitu war dulu. Jadi seperti itu war, mungkin itu saja sih war yang ingin saya sampaikan kepadamu war, dan juga ini kepada teman-teman semua. Dan saya rasa teman-teman semua juga mendengar apa yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Tapi saya takutnya ini rekaman ini War, Iya. suara beliau tidak tertangkap di rekaman kamera War. Kan kita belum nyoba nonton ini. Iya. Karena begini teman-teman ya War, Bawor juga pasti masih ingat. Kita sering bertemu dengan sosok Iya. dengan wujud yang sangat jelas, bercahaya, ada yang tidak, ada yang bercahaya, dan kita juga membuat video tersebut, dan kita juga berkomunikasi dengan sosok tersebut, dan saya mendengar langsung suara-suara mereka ketika bertemu. Namun ketika videonya sudah selesai, ternyata nggak ada suaranya ya War. Itu sering sekali. Bahkan yang lebih kita bingungkan dulu ketika kita bertemu dengan, kalau tidak salah itu Wali Songo, saya lupa War dulu, Sunan Gresik War. Dulu banget itu kan, padahal kita bertemu berjabat tangan, tapi ketika videonya selesai nggak ada gambarnya kan War. Kita juga tidak tahu kenapa. Mungkin ya hal-hal seperti ini terjadi karena beliau tidak ingin terlihat di banyak orang, karena mungkin beliau juga tahu bahwa dunia ini kan sudah modern, apa-apa di video. Jadi mungkin beliau menghindari hal itu War, biar tidak menimbulkan perdebatan dari manusia-manusia yang tidak percaya dan yang percaya. Ya mungkin itu saja War. Jadi mohon maaf teman-teman ini apabila tadi saya mengatakan hal-hal seperti itu namun tidak tepat atau tidak enak didengar oleh telinga-telinga jenengan, saya benar-benar mohon maaf. Saya di sini hanya mengatakan apa yang saya ketahui. Ya terus terang saja, saya tidak munafik. Mungkin sebagian juga karena hafalan. Jadi bukan karena saya pintar, bukan karena saya bijaksana, tetapi saya pernah belajar lalu saya ingat. Dan mungkin itu hanya sebuah hafalan, bukan karena benar-benar saya mendalami hal-hal tersebut. Jadi kita juga masih belajar teman-teman. Ya seperti itu saja mungkin. Jadi apabila ada salah kata, perbuatan ataupun perilaku dari kami, Om kan memiliki kelebihan kayak Om. ya terus Ya Om aja terlalu sombong aja Om lah. jadi kan orang sombong War. Iya, ya kan Bapak ingat nah Om. Oh iya jelas kita War. Iya. Ya sudah ya War. Iya. Ya mungkin cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke War, kita berarti kemana War? Apakah kita lanjut perjalanan dulu atau kita beristirahat dulu? So Om. Sepertinya lanjut saja War, karena kalau istirahat kita juga dari tadi duduk di sini mendengarkan wejangan atau nasihat dari Syekh Abdul Qadir. Jadi sebaiknya kita lanjutkan perjalanan saja ya War. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bertemu dengan Mustika Al-Karimah. Ya karena teman-teman juga pastinya sudah tahu keputusan kami ini adalah tetap mencari Mustika Al-Karimah, bukan menolong teman-teman kami yang 5. Meskipun pilihan ini berat, tetapi kan sudah saya putuskan War. Ya jadi kita harus berani bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kita ambil War. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan petunjuk dan petunjuk.